Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang makanan sehat ya sebagai salah satu asupan makanan yang sangat kita rekomendasikan, terutama bagi kalian yang sedang menjalani program diet penurunan berat badan ya, dan ya penurunan berat badan yang kita sedang jalankan ini adalah tujuan utamanya itu adalah membuat tubuh kita lebih sehat, dan ini juga harus diimbangi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang mengandung gizi yang tinggi dan rendah kalori ya, untuk mensupport program penurunan berat badan yang sedang kita jalani. Nah, masalahnya banyak sekali orang yang berpikiran bahwasanya makanan sehat itu mahal. Jadi orang itu berpikir ketika misalnya ada statement dari seseorang atau pernyataan dari seseorang tentang makanan yang selama ini dia makan, kamu harusnya lebih banyak makan makanan sehat dong gitu. Terus yang terlintas dalam benak dia adalah, saya nggak punya uang untuk mengkonsumsi makanan sehat, mengkonsumsi makanan sehat ya. Konsumsi kan sama dengan makan ya. Jadi atau makan makanan sehat ya. Dia berkata bahwasanya nggak punya uang. Dia berpikiran bahwasanya mengkonsumsi makanan sehat itu butuh banyak uang atau makanan sehat itu mahal. Nah, hal ini bisa terjadi ya, image bahwasanya makanan sehat itu mahal karena memang banyak sekali ya, misalnya catering diet gitu ya, catering yang menyediakan makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang rendah kalori yang memang harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan makanan-makanan biasa. Atau sebagai parameter misalnya makanan yang paling pokok yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, misalnya nasi putih. Nah, nasi putih ini ada substitusinya ya, atau penggantinya biasanya di image kita tentang makanan sehat itu dengan misalnya beras merah ya, nasi putih dengan nasi merah atau nasi hitam. Nah, di antara beras putih, beras merah, beras hitam, tentu saja beras merah itu lebih mahal dari beras atau nasi putih, dan juga beras hitam lebih mahal lagi, apalagi yang organik akan lebih mahal lagi. Nah, image tentang makanan sehat mahal itu tercipta dari semacam seperti itu gitu. Memang di pasar ya, katakanlah makanan sehat yang notabene tidak begitu banyak orang concern, sehingga supply and demand-nya itu jadi kurang, otomatis juga akan tidak banyak orang yang, misalnya gini lah, paling simple kayak tadi ya, karena beras nasi putih itu bagi banyak sekali orang di Indonesia ini lebih enak, permintaannya lebih banyak, otomatis petaninya juga lebih banyak untuk menanamnya ya, nasi putih, sehingga beras merah yang tidak sebanyak beras putih itu akan lebih mahal. Seperti itu, yang nanam juga sedikit karena peminatnya juga tidak sebanyak nasi putih, apalagi beras hitam. Nah, semacam seperti itu. Padahal kalau kita mau lebih jeli lagi ya, banyak sekali makanan-makanan sehat yang tidak seperti image kita yang mahal dan sebagainya. Misalnya berkaitan dengan nasi putih, nasi merah ini kan ada pengganti karbohidrat lain, sumber karbohidrat lain yang lebih murah, misalnya ketela. Ketela lebih murah, saya pastikan ketela pohon, bahkan ubi-ubian itu juga lebih murah dibandingkan dengan nasi. Seperti itu. Terus kemudian sayur-sayuran ya, sayur-sayuran mentah misalnya ya, kol ya, selada, paling yang agak mahal memang brokoli, tapi kalau kol ya, atau mungkin terong juga makanan sehat ya, mengandung banyak serat dan banyak gizi, dan itu sangat murah jika dibandingkan dengan misalnya makanan jadi yang katakanlah sudah siap santap. Nasi goreng saja misalnya, terong itu nasi goreng 10.000, terong bisa dapat 5-6 bahkan lebih ya biasanya harganya gitu. Jadi di mana yang disebut sebagai makanan sehat itu mahal? Paling simple deh, misalnya makanan paling sehat yang bisa kita konsumsi dan sangat murah, telur ya. Telur ini direbus saja, misalnya telur rebus, atau mungkin
ya diceplok di dadar ya, pakai teflon ya, kurangi penggunaan minyak misalnya. Nah itu kan akan sangat sehat dan sangat murah gitu jika dibandingkan dengan misalnya jajanan kalian. Kayaknya telur itu parameternya sama dengan mie instan misalnya, dan harganya kan kurang lebih lah perbandingannya gitu. Jadi mie instan yang notabene ya kita semua tahulah nggak baik kalau dikonsumsi terlalu banyak gitu ya, terlalu sering gitu ya, dan tidak dianjurkan dan jelas tidak memenuhi kriteria makanan sehat. Nah itu setara dengan telur yang proteinnya tinggi, yang lemaknya, terus kemudian kandungan omega 3-nya, vitamin E dan sebagainya, banyak sekali. Silakan kalian searching aja di internet kandungan nutrisi yang terkandung dalam setiap telur, banyak sekali, manfaatnya juga banyak sekali. Nah di mana yang kalian bilang makanan sehat itu mahal, atau mungkin kalau seseorang bilang bahwasanya makanan harus mengganti makanan dengan yang lebih sehat, nggak punya uang dan sebagainya seperti itu. Mungkin ya di beberapa kasus misalnya kayak buah-buahan, kalau kalian kecenderungan buah impor, sayurnya impor ya emang mahal. Tapi buah-buahan asli Indonesia gitu kadang terasa mahal karena 1 kilo, tapi sekilonya itu banyak, bisa nggak mungkin dihabiskan dalam kurun waktu sehari, bisa sampai 2-3 hari ya. Jadinya kalau dihitung perhariannya ya tetap murah seperti itu. Jadi saya rasa orang yang berkata bahwasanya makanan sehat itu mahal ya sekedar alasan saja, pembenaran aja, karena mereka malas, mereka nggak mau nyari alternatif makanan sehat yang murah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe ya, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage. Silahkan di follow. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.